Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pelajar Nahu dimanapun Anda berada, sekarang kita kembali melanjutkan pelajaran Nahu kita menggunakan matan al-Jurumiyah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang babul i'rab bil huruf. Di'irabkan sesuatu itu dengan huruf. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, itu babul af'ali wa anwa'iha. Ya, bab fi'il dan jenis-jenisnya. Coba kita lihat. Pertama yang dikatakan oleh matan al-Jurumiyah adalah al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3. Madin, mudhari'un, amrun. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nahwu daraba, yadribu, wadrib. Jadi fi'il ini ada 3 macam. Pertama dia fi'il madhi. Fi'il madhi adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kata kerja yang telah terjadi, atau qabla zaman at-takallum, sebelum kita berbicara kejadian itu sudah terjadi. Contoh fi'il madhi adalah daraba, kataba, sami'a. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fi'il mudhari. Ma dalla ala husuli syai' fi zaman at-takallum atau ba'dah. Sesuatu itu terjadi ketika kita sedang berbicara atau setelah berbicara. Nanti ciri-cirinya akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr ini adalah ma yutlabu bihi husulu syai' ba'da zaman at-takallum. Sebuah permintaan, sesuatu akan terjadi setelah selesai pembicaraan. Contohnya, buka buku. Setelah kita selesai mengatakan buka buku, maka seseorang akan melakukan hal tersebut. Ini adalah fi'il amr. Dia kalau bahasa Indonesianya sering kita sebut dengan perintah. Sekarang kita masuk selanjutnya ahkamul fi'li. Hukum-hukum fi'il tadi, kata kerja. Tadi fi'il madhi dikatakan fal madhi maftuhul akhir abadan. Nah, sekarang kita lihat contoh. Coba kita lihat ini. Sami'a, daraba, kataba, qara'a. Tadi kan dikatakan fi'il madhi itu maftuhul akhir abadan. Sekarang coba lihat di sini. Tidak, maftuhul akhir. Daraba maftuhul akhir tidak, maftuhul akhir. Apa arti maftuhul akhir, Ustaz? Selalu mabni 'alal fathi. Baris akhirnya adalah berbaris fathah. Begitu juga dengan daraba, kataba, qara'a. Itu dia. Selanjutnya, wal amru majzum daiman. Wal amru majzumun daiman. Untuk fi'il amr dia selalu majzum, tidak pernah tidak majzum. Kita ulangi sekali lagi. Fi'il amr majzum daiman, selalu majzum, baik dia dijazmkan dengan sukun atau dijazmkan dengan yang lainnya. Kita lihat. Oke, coba lihat semua ke sini. Uktub, iqra, ijlis, isma'. Nah, coba lihat. Ini ba-nya ini sukun atau tidak? Ini sukun atau tidak? Maka dia majzum, selalu majzum, selalu dijazmkan. Itu dia ciri fi'il amr. Kemudian kita selanjutnya masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda az-zawaid al-arba' allati yajma'uha qauluka anaitu. Di dalam riwayat mengatakan anaita wa huwa marfu'un abadan. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Jadi fi'il mudhari ini adalah marfu' selalu dirafa'kan. Dan dia ciri-cirinya adalah ditambah dengan
huruf yang 4 yang disingkat oleh ahli nahwu itu menjadi anaita atau anaitu, atau kalau saya sering mengatakan adalah anti. Ini dia. Nah, ini dia huruf yang kita sebut anti tadi, alif, nun, ta, dan ya. Apabila ada sebuah kata kerja yang diawali dengan salah satu daripada huruf yang 4 ini adalah fi'il mudhari. Contohnya kalimat daraba. Sekarang coba lihat semua ini. Adribu, kalimatnya diawali dengan fi'il mudhari. Kalimat fi'il mudhari ini diawali dengan alif. Yaktubu, ini diawali dengan huruf ya. Tasma'u, ini diawali dengan huruf ta. Naftahu, ini diawali dengan huruf nun. Apabila ada sebuah kata kerja yang diawali dengan huruf yang 4, maka dia adalah fi'il mudhari dan dia selalu marfu', kecuali hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, kecuali masuk yang membuat dia jazam atau nasab. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya, nawasibul mudhari, yang membuat fi'il mudhari itu menjadi mansub, yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mansub. Ada amil nasab sehingga fi'il mudhari selalu dalam keadaan mansub. Apa kata matan al-Jurmiyah? Fan nawasibu asyaratun. Yang menasabkan fi'il mudhari ada 10. Ma'an, lan, kai, lamukai, lamul juhud. Ada an, ada lan, ada izan, ada kai, ada lamukai, ada lamul juhud, ada hatta, jawab fa, waw dan au. Selanjutnya, apabila 10 amil tadi memasuki fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang diawali dengan amil nasab tadi, fi'il mudhari tersebut menjadi mansub. Dan ke-10 al-adawat atau amil nasab ini terbagi kepada 3. Yang pertama dia menasabkan dengan binafsi. Yang kedua dia menasabkan dengan bi'an mudmarah secara jawazan. Yang kedua bi'an mudmarah wujuban. Yang pertama yang menasabkan binafsihi itu ada 4. Pertama an, yang kedua izan, yang ketiga kai, yang keempat lan. Oke, kita buat contoh. An, uridu an adhhaba ilal madrasah. Artinya an ini adalah menasabkan kata kerja setelahnya itu binafsihi, tanpa butuh bantuan yang lain. Dia tidak butuh bantuan yang lain. Dia menasabkan dengan binafsihi an. Uridu ini adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu dia fi'il mudhari? Karena ada huruf al-mudhara'ah, yaitu hamzah atau alif. Kemudian selanjutnya adhhaba, ini pun fi'il mudhari. Kenapa menjadi mansub? Karena ada an. Kemudian contoh yang kedua lan. Nah, coba lihat. Lan. Huwa lan yakhruja ila suqil yaum. Ada lan. Ini yakhruju seharusnya. Akan tetapi karena ada lan di sini, maka dia menjadi mansub dengan adanya amil nasab, yaitu lan. Huwa lan yakhruja ila suqi al-yauma. Lan juga menasabkan dengan dirinya, binafsihi. Jenis yang kedua ini adalah dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya itu bi'an mudmarah jawazan, hurufnya cuma satu, yaitu lamut ta'lil, atau di dalam matan Jurmiyah itu disebut dengan lamukai. Contohnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat. Coba lihat. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat. Ada lam di sini, lamut ta'lil, atau ini disebut dengan lam mukai. Maka lam ini seakan-akan ada an di sini, tapi dia jawazan. Nah, secara jawazan boleh saja dia seakan-akan li an yu'adziballahu. Akan tetapi lam ini dia dapat menasabkan seakan-akan ada an di setelahnya. Maka ini satu cuman jenisnya.
yaitu yansibu bi an mudmarah jawazan. Sekarang kan jenis yang ketiga, qism yansibu bi an mudmarah wujuban. Coba kita lihat, dia ada 5 huruf. Yang pertama dia adalah lamul juhud, yang kedua hatta, yang ketiga fa'us sababiyah, yang keempat waw, yang kelima au. Sekarang kita lihat contohnya. Lamul juhud. Lamul juhud ini dia menasabkan fi'il mudhari', biasanya diawali dengan makana atau lam yakun. Contohnya adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, coba lihat di sini nasab, ada lamul juhud tapi diawali dengan ma wa ma kana. Di lamul juhud biasanya diawali dengan makana atau lam yakun. Nah, untuk contoh lam yakun coba kita lihat. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ini kan lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Diawali dengan lam yakun, baru setelahnya ada di sana lam juhud. Dan lam juhud ini menasabkan fi'il mudhari. Dia adalah yansibu bi an mudmarah wujuban. Itu contoh untuk jenis yang ketiga. Selanjutnya kita akan jelaskan yang kedua, hatta. Hatta ini yufidul ghayah wa ta'lil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 91. Coba kita lihat. Di samping sini ada tertulis ayatnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Coba lihat. Hatta yarji'a. Barisnya adalah baris fathah. Ketika dia berbaris fathah, sebabnya karena ada masuk hatta di situ. Coba kita lihat, karena ada hatta di sana, maka yarji'a di sana menjadi baris fathah karena ada hatta. Yang ketiga adalah fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah wal waw al ma'iyah. Fa ini disebut sebagai fa'us sababiyah dan waw itu sebagai waw ma'iyah. Kita lihat contohnya. Bisyartin, syaratnya apa? Untuk fa sababiyah dan waw ma'iyah itu an yaqa' kulla minhuma fi jawabin. Dia terletak sebagai jawaban. Jawab daripada sesuatu yang menafikan atau suatu perintah. Contohnya dalam bentuk nafi, la yuqda alaihim fayamutu. Coba kita lihat di sebelah kanan. Fayamutu di sana adalah fa'us sababiyah. Fa di sana adalah jawaban daripada nafi, fa yamutu, maka dia mansub. Tanda nasabnya di sana apa? Dengan hazfi harfin nun. Sedangkan dalam bentuk talab itu ada 8 jenis. Di sini dikatakan jenis yang pertama ada dalam bentuk al-amr, perintah, ada dalam bentuk doa, ada bentuk larangan, ada dalam bentuk istifham, arad, tahdid, wa tamanni, wa roja' dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kelima, contohnya adalah untuk au. Au ini bisa dia menjadi huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Syaratnya adalah antakuna bima'na illa. Bima'na illa atau bermakna ila. Contohnya di sini tertulis la aqtulanna al-kafira au yuslima. Kan ada au di sana. Berarti makna au di sini bisa illa atau ila. Oke. Para pelajar nahwu sekalian dimanapun antum berada, ini adalah pelajaran nahwu kita dalam pertemuan kali ini adalah ahkamul fi'il, kemudian nawasib lil fi'il, sesuatu yang menasabkan fi'il. Penting seperti yang kita telah jelaskan tadi, fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian ada hal-hal yang menasabkan fi'il tersebut seperti an, lan, izan, kai, lam kai, lamul juhud,
kemudian hatta, wa jawab bil fa wal waw wa au. Dan itu dia adalah hal-hal yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Dan 10 huruf ini terbagi juga kepada 3. Ada dia qism yansibu al-fi'la bi nafsihi, yaitu ada 4. Pertama an, lan, idzan dan kai. Kemudian yang kedua qism yansibu bi an mutmarah jawazan, yaitu hurufnya 1 lam kai atau juga disebut dengan lam ta'lil. Kemudian yang terakhir qism yansib bi an mutmarah wujuban, itu ada 5, yaitu termasuk di dalamnya ada lamul juhud, ada di sana hatta, ada di sana fa'ul jawab, ada di sana waw al-ma'iyah, dan juga ada di sana au. Tapi syaratnya au ini adalah dia harus bermakna illa atau ila. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, la aqtulannal kafira au yuslima. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh yang telah kita jelaskan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.